Yo, selamat datang di Kebun Saham Market Prediction, Market Outlook. Kita saat ini akan melakukan beberapa prediksi untuk beberapa pair forex dan juga beberapa pair komoditas ya, yang mungkin satu saja yang kita akan analisa yaitu XAU USD atau gold. Oke, kita mulai. Euro USD. Yes. Euro USD secara kasat mata kita melihat saat ini sedang bullish. Jadi kalau kita melihat market, kita bisa melihat mulai dari derajat kemiringannya. Ya, cukup tajam kenaikannya, sehingga bisa dikatakan ini bullish dan akan naik kembali. Jadi kita akan prediksikan bahwa Euro USD akan naik menuju ke sini. Oke, saya akan gambar langsung ya. Jadi Euro USD secara tren masih akan tetap naik, namun kenaikan ini kemungkinan besar akan terbatas ke sini. Ya, kita bisa pakai indikator atau cara yang lain dalam menghitung ini, namun saya saat ini tidak menghitungnya secara detail. Jadi kita bisa hitung di lain waktu untuk lebih detailnya. Namun gambaran besarnya dia akan naik. Saya ingin zoom sedikit ke time H4-nya ya, supaya kita bisa melihat yang lebih besar lagi. Nah, di sini ada sebuah garis yang cukup panjang ya. Ya, kita pakai trendline aja. Nah, oke, itu adalah resistance di high itu ya. Oke. Untuk Anda mendapatkan entry yang terbaik, Anda perlu turunkan ke time frame yang lebih kecil, misalkan ke M30. Nah, di M30 ini sedang terjadi sebuah namanya swing. Ya, swing low. Nah, di swing low ini kita bisa mulai ambil posisi dengan stop loss di area sini. Jadi kalau kita seandainya nanti Senin dibuka di sini, maka kita bisa mulai buy di area sini dengan stop loss di sini. Dengan target otomatis minimal adalah 1 kali lipatnya dari ini. Jadi misalkan di daerah sini. Nah, di daerah sini targetnya. Otomatis take profit yang kedua bisa juga di atas ini ya. Dua kalinya dari stop loss atau take profit ketiga 3 kalinya dari stop loss. Ya, kita bisa pakai perhitungan yang lain, namun saya saat ini menggunakan perhitungan yang secara kasat mata atau naked trade. Jadi sangat kecil sekali pemakaian indikatornya, namun kita tahu prinsipnya ya. Prinsipnya adalah harga akan bergerak seperti ini, terus seperti ini. Ya, zigzag-zigzag seperti ini ya. Nah, sebelum nanti akhirnya terjadi sebuah pembalikan seperti ini, baru harga mulai akan berbalik arah. Oke, berdasarkan prinsip itu kita akan ceritakan yang lainnya dengan lebih cepat ya. Mulai dari GBP USD yang kedua. GBP USD. GBP USD secara H4 ini juga masih akan bullish, tapi bullishnya terbatas. Jadi kita perlu waspada ya. Karena sudah di osilator sudah ada namanya divergent. Jadi kalau kita ingin mentradingkan GBP USD, kita perlu hati-hati. Ya.
Namun secara kasat mata dia masih akan naik. Ya, kemungkinan besar kenaikannya akan ke puncak-puncak ini ya, ke area ini. Nah, sebelum terjadi adanya pembalikan harga. Oke. Nantinya dia akan kembali naik lagi. Namun saat ini belum bisa dikatakan ini bakal naik full 100%, tidak bisa. Tapi dia akan mengalami sebuah gejolak dulu. Dia membentuk kaki yang kedua, ya. Ini kan ada 3 kaki di sini. Baru dia akan naik dengan panjang. Nah, ini peluangnya sekitar 70% bisa seperti ini. Ini yang disebut dengan action map. Jadi saya selalu mengatakan action map dari kebun saham. Ya. Ini merupakan trademark dari kebun saham ya. Jadi action map dari kebun saham. Kalau Anda sering mendengar action map berarti itu dari kebun saham. Oke. Next, kita langsung ke AUD, USD. Jadi kita yang berhubungan dengan US dollar kita selesaikan terlebih dahulu ya. Kenaikannya terbatas, bisa saja dia naik sampai di sini ya. Ini Anda perlu cek resistance-nya. Ya, resistennya ada di mana Anda perlu cek. Kemudian dari sini akan mengalami sebuah gejolak dan dia akan mulai turun. Ya. Ini adalah AUD USD. Oke. Saya coba kecilkan di time frame yang lebih kecil ya. Betul. Jadi kenaikan ini cukup slow ya untuk AUD USD dan ini ada beberapa puncak yang perlu kita waspadai di sini. Ya, misalkan ini ya. Ini. Nah, ini kita sudah berada di resistance 1. Kemudian ini resistance 2-nya. Ya, kalau kita analisa berdasarkan pola, maka ini terjadi sebuah pola yang namanya rising wedge. Jadi kemungkinan besar harga tidak akan bertahan lama. Ya, meskipun dia naik, mungkin naik seperti ini, tapi ujung-ujungnya dia akan turun. Oke, tetap hari Senin Selasa Anda masih bisa buy ya dengan kenaikan yang terbatas. Namun setelah itu kita akan mencari apa? Sell set. Jadi pastikan Anda mencari sell setup karena ini akan turun dengan lumayan lah ya. Oke. Next lanjut. Anda kalau ada pertanyaan silakan komen atau Anda bisa bergabung dengan grup WA kita. Silakan hubungi kami ya. Ada di deskripsi nomor WA kita. Kemudian Anda juga bisa bergabung dengan Signal Premium. Jika Anda tertarik dengan semuanya ini, Anda mau mencoba setiap open posisi kita, boleh. Di Signal Premium kita akan kasih open posisi dengan take profit dan dengan stop loss yang jelas. Kalaupun stop loss itu tidak sampai kena stop loss ataupun take profit tidak sampai kena take profit, kita akan selalu kasih arahan yang jelas. Jadi misalkan close saat ini juga, maka yang perlu Anda lakukan ya Anda close gitu ya, supaya karena kita menilai adanya suatu anomali atau suatu gerakan yang mungkin tidak terduga yang dimana kita perlu antisipasi saat itu juga ya. Jadi perhitungan dari sinyal kita itu sebenarnya sangat banyak ya perhitungannya. Mungkin kalau ini kita sekedar lihat ya, kita misalkan hitung dari Fibonacci ya. Oke, kita bukakan ilmunya sedikit ya. Oke, ilmu Fibonacci ini banyak dipakai oleh semua trader ya, tidak hanya kita ya. Jadi semua trader pasti melakukan hal ini ya. Supaya kita bisa melihat kemana sih harga sedang terjadi ya. Nah, oke. Ini adalah sedikit tentang Fibonacci ya. Kita bisa atur gitu ya Fibonacci-nya dengan yang lainnya ya. Mungkin di time frame yang lebih kecil ya. Supaya kita bisa melihat adanya di mana sih letaknya dia itu berada. Nah, ini adalah target dari AUD USD ya. Sekiranya kalau dia memang naik, dia akan naik 125 pip, mungkin 125 pip ini bisa juga terjadinya seperti ini ya. Ini panjangnya ini setara dengan
Di sini panjangnya di sini. Oke, bisa juga dia di sini atau dia panjangnya di sini. Nah, jadi ini adalah range harga yang sekiranya bisa terjadi. Namun saya bikin dua range saja seperti ini. Nah, ini seandainya disebut TP1 sekitar 60 pip, ini TP2 sekitar 125 pips. Seperti itu. Jadi semua analisa ini berdasarkan dari perhitungan Fibonacci, perhitungan eh, apa itu kemiringan harga dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, kalau Anda ingin belajar seperti ini, maka Anda bisa bergabung dengan sesi fast learning kita. Nah, ini adalah trademark kita yang kedua ya, yaitu disebut fast learning. Fast learning ini adalah Anda pasti sudah mengenal trading. Dan setiap orang pasti punya cara atau dalam hal trading mereka. Jadi kita menggunakan fast learning tujuannya supaya kita melakukan learning secara efektif. Jadi mungkin Anda yang sudah mengetahui, Anda sudah punya trading plan, Anda sudah research, mungkin Anda sudah memakai indikator ini itu. Mengapa Anda mungkin belum efektif atau belum berhasil 100%? Mungkin ada hal-hal yang tidak Anda ketahui dengan yang apa sedang Anda lakukan saat ini. Nah, itu Anda bisa konsultasikan dengan kita dan itu dengan biaya yang cukup terjangkau. Jadi, Anda dengan satu kali sesi satu kali sesi, saya jamin Anda sudah memiliki sebuah pengetahuan baru yang bisa Anda aplikasikan untuk mengupgrade cara trading Anda, untuk membuat cara trading Anda menjadi efektif, ya. Apakah itu nanti cocok dengan trading plan Anda? Bisa ya, bisa tidak ya. Kita semua di sini melakukan namanya research. Jadi Anda juga seorang periset. Ya, tidak hanya saya. Semua orang trader di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia itu melakukan research. Jadi kita melakukan research dan itu berupa trading plan otomatis ya. Otomatis trading plan kita itu mesti teruji oleh waktu. Apabila dari waktu ke waktu sudah bisa teruji, maka kita bisa memastikan bahwa trading plan tersebut berhasil gitu. Ya, jadi simple aja ya. Oke, next. Next adalah kita ambil yang lain ya, yang USD CAD. Nah, USD Kanada. Oke, USD Kanada saat ini bisa dikategorikan bearish dia. Jadi harga sudah berhenti di sebuah moving average di sini. Jadi dia bisa saja melakukan seperti gerakan seperti ini. Dan ini adalah perhentian dia atau koreksinya. Sehingga kalau kita ukur lagi secara lebih detail melalui Fibonacci misalkan ya, kita bisa hitung bahwa kekuatan trennya ini sangat besar sekali. Kalaupun dia dari sini itu mau naik, naiknya paling tinggi ke sini. Ya, kita cek di sini juga ada beberapa resistance juga ya. Nah, ini berarti area ini merupakan area kalau orang biasa memakai sell limit, ini adalah area-area sell limit tersebut. Oke. Next ya. Next adalah USD Japan. USD Japan cukup sideways dia ya. Dia belum menemukan arahnya karena di sini sungguh benar-benar tertahan oleh sebuah resistance yang kuat di sini ya. Sudah beberapa kali ya. Ini adalah sebuah area resistance ya. Bisa dikatakan seperti ini areanya. Jadi nantinya jangan heran kalau misalkan harga ini gerak ke sini gitu ya. Kemudian dia lari lagi balik ke sini. Nah, saya gambar pakai ini aja biar lebih cepat ya. Nah, dia misalkan bermain-main di sini gitu ya. Itu hal yang wajar gitu. Nah, saat ini yang perlu kita ketahui kalau memang H4 ini mengalami sebuah
kebingungan atau perlambatan ya, kita perlu masuk ke time frame yang lebih besar. Oke, misalkan kita masuk ke time frame daily. Nah, apa yang kita lihat di daily saat ini? Kalau melihat daily, kita melihat sebuah bullish, ya, bullish. Yang kelihatan di sini ya. Kalau kita hubungkan, nah, nih. Jadi harga perlu menunjukkan adanya sebuah penembusan di situ ya. Kalau boleh saya katakan bahwa kalau belum ada penembusan, maka resistance itu masih sangat kuat, ya. Jadi harga perlu tembus dulu dia. Kalau sudah tembus, dia mengalami koreksi, baru kita ambil yang kedua, gerakan yang keduanya. Jadi ini gerakan yang keduanya. Ini gerakan pertama, kemudian diikuti dengan koreksi, kemudian gerakan yang kedua. Nah, ini akan membutuhkan waktu cukup lama untuk USD Japan. Jadi kita bisa tunggu untuk koreksinya ya mungkin sekitar 1 minggu ke depan. Oke, next. Next yang terakhir, XAUUSD. Nah, ini ya. XAUUSD mau kemana ini? Harga gold. Oke, saya mau pakai daily chart dulu. Ya, secara daily chart harga masih bisa naik. Meskipun di sini udah mulai banyak sekali ya resistance ya yang menghadang di sini. Ini kan area resistance yang benar-benar sedang menghadang. Jadi kita nggak bisa pungkiri hal itu ya. Ya. Oke, saya gambar aja seperti ini ya. Nah, ini bisa juga dia mengalami sebuah channel yang seperti ini ya. Sangat bisa. Oke. Jadi harga itu hanya bergerak terbatas dia. Kemungkinan besar akan seperti itu ya. Dia akan seperti ini. Kemudian dari sini turun lagi sini. Nah, ini adalah channel terbatas seperti ini. Gold. Kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu H4. Nah, ini yang menarik ya di H4. Jadi H4 ini sebenarnya kita masih menunggu adanya koreksi. Di sini itu akan gambarnya akan seperti ini ya. Besar kemungkinannya. Nah, kita nunggu koreksinya ini jadi dulu ya. Bentuknya seperti apa kita belum tahu. Nanti kita akan ambil buy lagi. Ya, dia akan menuju ke sini. Ke resistance yang ini. Kalau dia kuat, dia bisa ke sini. Oke, seandainya dia kuat dari sini, dia naik lagi. Nah, ini adalah TP1, ini TP2. Namun kita belum ada entry sama sekali untuk gold ya, karena ini masih menunggu untuk koreksi. Apakah ini koreksinya pendek? Atau koreksinya agak panjang? Kita tunggu. Gitu ya. Oke, time frame yang lebih kecil ya, H1 ya, supaya kita bisa melihat lebih detail lagi apa yang sedang terjadi. H1 juga belum ada tanda-tanda untuk kita masuk buy lagi. Jadi di sini masih belum membalik arah ya. Nanti kalau di sini ada pembalikan arah seperti ini, baru kita mulai entry buy lagi. Ini masih belum ada sebuah swing di sini ya. Kita tunggu adanya sebuah swing. Jadi swing itu pasti bentuknya seperti ini. V. Oke. Oke, kita akan menunggu adanya sebuah price action apa yang setidaknya akan membantu kita untuk di gold ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, harga memang mengalami sebuah
penurunan terbatas. Jadi bisa saja ini kenaikannya, terus ini koreksinya, dia akan naik ke sini. Dan ini membentuk sebuah koreksi besar, kemudian dia turun ke sini. Nah, di secara M5, gold secara M5 akan mengalami seperti itu. Jadi sebaiknya kita wait and see aja dulu ya, karena ini gerakan yang tidak terlalu panjang secara M5. Ya, hanya sekitar 40-100 pips di sini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pergerakan dari gold atau XAUUSD. Semoga bermanfaat untuk action map yang kita sudah siapkan ya. Anda jangan lupa setiap kali entry Anda mesti menunggu price action, yaitu sebuah konfirmasi dari candle yang baik. Kalau memang candlenya baik, maka kita bisa entry, karena disitulah letak risiko yang terkecil. Jadi ingat, sebuah entry itu harus memperhatikan risiko yang terkecil. Ketika kita sudah dapat risiko yang terkecil, maka reward kita minimal adalah 1:1. Ya, otomatis itu. Ketika itu terjadi, maka kita perlu pertimbangkan lagi untuk mencari reward yang lebih besar lagi. 1:2, 1:3. Jadi seperti itulah cara kerja trading. Kita harus mengenali mana gerakan cepat, mana gerakan lambat, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara kita bereaksi terhadap market. Ya, ini adalah gerakan cepat, diikuti oleh gerakan lambat seperti ini. Yang kemungkinan akan seperti ini, gerakan lambatnya, sehingga akan membentuk gerakan cepat yang kedua seperti ini. Nah, ini adalah kombinasi ya dari beberapa teknik ya. Di sini gerakannya seperti ini ya. Ini bisa banyak ya swingnya, bisa 1 kali swing, bisa 3 kali swing, bisa 4 kali swing, bahkan bisa 7 kali swing. Sebelum dia menunjukkan arah yang sebenarnya, yaitu turun. Jadi kita trading itu harus benar-benar memahami mulai dari swing-swing tersebut, sehingga atau pattern, sehingga kita mengetahui sebenarnya arah ini mau kemana sih, gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Dan jika Anda suka dengan, semoga Anda suka dengan video ini ya. Atau Anda komen juga, kasih saran ke kita apa yang harus kita perbaiki ya. Kemudian yang kedua, Anda silakan like, subscribe, ya, sharingkan ke orang lain di grup-grup trading Anda supaya kita bisa mempunyai apa ya, banyak masukan-masukan, mempunyai banyak follower yang benar-benar bisa apa ya, bisa satu visi, satu misi dengan action map dari kebun saham dan juga fast learning dari kebun saham. Thank you very much. Salam sukses luar biasa untuk Anda semua. God bless you.